Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para siswa semuanya, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini berjumpa lagi pada mata pelajaran akuntansi dasar. Bersama saya, Melia Wulan Pramesti. Pada pertemuan ini, kita akan belajar kompetensi dasar 3.8, yaitu menerapkan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Adapun tujuan pembelajaran aspek pengetahuan pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan fungsi jurnal. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan pengertian dan jenis akun. Kemudian yang ketiga, menjelaskan aturan konsep debit dan kredit. Menjelaskan saldo normal pada setiap akun. Kemudian menjelaskan sistematika pencatatan, dan yang terakhir adalah menjelaskan bentuk jurnal. Pada bagian slide yang ketiga ini, Ibu akan membacakan cakupan materi pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah pengertian dan fungsi jurnal, yang kedua adalah pengertian dan jenis akun, yang ketiga adalah aturan debit dan kredit atau saldo normal, yang keempat adalah sistematika pencatatan, dan yang kelima adalah bentuk jurnal. Untuk materi yang pertama adalah pengertian dan fungsi-fungsi dari jurnal. Nah, kira-kira jurnal itu apa sih? Pada slide 5 ini dijelaskan bahwa jurnal merupakan catatan yang tersusun secara sistematis dan berdasarkan kronologis dari transaksi-transaksi finansial yang jumlah dan keterangannya ringkas. Selain itu, jurnal juga mempunyai karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah sumber pencatatan ke dalam jurnal adalah bukti atau dokumen transaksi keuangan. Yang kedua adalah pencatatan transaksi dilakukan secara berurutan menurut tanggal kejadian. Yang ketiga adalah sistematis, artinya pencatatan dilakukan dengan mengikuti pada aturan debit dan kredit akun. Kemudian yang empat adalah setiap transaksi dicatat secara berpasangan ke dalam debit dan kredit. Dan yang terakhir adalah jumlah debit dan jumlah kredit harus sama atau seimbang yang disebut sebagai balance. Untuk slide yang keenam ini menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari jurnal. Fungsi yang pertama adalah fungsi historis. Fungsi historis ini dimaksudkan dilakukan secara sistematis dan kronologis. Artinya, pencatatan dilakukan berdasarkan tanggal kejadian transaksi secara berurutan dan terus-menerus. Fungsi yang kedua adalah fungsi pencatatan. Jurnal harus terperinci dan mudah dibaca untuk membuat laporan keuangan. Maksudnya adalah setiap ada perubahan pada kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus dicatat ke dalam jurnal agar memudahkan dalam pembuatan laporan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi analisis. Jurnal menganalisis bukti transaksi. Maksudnya adalah jurnal merupakan hasil analisis dari transaksi, penggolongan nama akun, serta debit dan kreditnya. Fungsi yang keempat adalah fungsi instruksi. Jurnal memberi perintah untuk posting ke buku besar. Maksudnya adalah memberi perintah dalam proses memasukkan data ke dalam buku besar.
Fungsi yang kelima atau yang terakhir adalah fungsi informatif. Jurnal memberi informasi keuangan perusahaan secara jelas. Nah, kita sudah memasuki materi yang kedua nih, yaitu pengertian dan jenis-jenis akun. Pada slide ini, kita akan membahas apa itu akun. Akun adalah kumpulan catatan transaksi keuangan. Selain itu, akun merupakan alat akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aset, liabilitas, dan ekuitas. Selain itu, fungsi dari akun adalah untuk menunjukkan tempat dan perubahan unsur aset, liabilitas, dan ekuitas, serta informasi dalam penyusunan laporan keuangan. Jenis akun ada dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah sekelompok akun yang masuk dalam pencatatan laporan neraca. Selain itu, akun real disebut juga sebagai akun permanen atau akun terbuka karena mempunyai saldo yang nantinya akan dibuka pada periode berikutnya. Sedangkan akun nominal adalah sekelompok akun yang masuk dalam pencatatan laporan laba rugi. Akun nominal memudahkan perusahaan dalam mengawasi pendapatan dan pengeluaran. Akun nominal tidak memiliki saldo karena sudah dipindah ke dalam modal usaha. Untuk lebih jelasnya, jenis-jenis akun digolongkan dalam bentuk bagan berikut ini. Dapat dicermati ya, bahwa jenis akun ada dua, yaitu real dan nominal. Kemudian, akun real sendiri digolongkan lagi menjadi tiga, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada akun aset, misalnya ada kas, piutang, peralatan, dan perlengkapan. Sementara pada akun liabilitas, misalnya ada hutang. Sementara itu, pada akun ekuitas ada modal. Kemudian, pada akun nominal itu ada dua, yaitu pendapatan usaha dan beban usaha. Pada materi yang ketiga, kita akan membahas pengertian debit dan kredit beserta dengan aturannya atau saldo normalnya. Sebelum kita memasuki pembahasan mengenai saldo normal debit dan kredit, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu debit dan apa itu kredit. Di sini dijelaskan bahwa debit merupakan pencatatan akuntansi di mana aset serta biaya mengalami peningkatan. Debit sendiri berada pada posisi sebelah kiri. Sedangkan kredit sendiri adalah pencatatan akuntansi untuk akun hutang dan ekuitas yang mengalami peningkatan. Kredit sendiri biasanya terletak pada sisi kanan. Setelah kita mengetahui arti dari debit dan kredit, Ibu akan membahas mengenai aturan saldo normal debit dan kredit. Terlihat pada tabel, untuk jenis akun aset atau aktiva, jika bertambah pada posisi debit dan sebaliknya, jika aset berkurang maka pada posisi kredit dengan saldo normal debit. Contohnya, jika kas bertambah maka pada posisi debit dan jika kas berkurang maka pada posisi kredit. Yang kedua adalah kewajiban atau liabilitas. Jika kewajiban bertambah, maka pada posisi kredit. Dan jika kewajiban berkurang, maka pada posisi debit dengan saldo normal kredit. Contohnya, jika utang bertambah, maka pada posisi kredit. Dan jika utang dibayar, maka utang tersebut berkurang pada posisi debit.
Kemudian yang ketiga adalah modal atau ekuitas. Jika modal bertambah, maka pada posisi kredit, dan jika modal berkurang pada posisi debit dengan saldo normal kredit. Kemudian yang keempat adalah pendapatan atau revenue. Jika pendapatan bertambah, maka pada posisi kredit, dan jika pendapatan berkurang, maka pada posisi debit dengan saldo normal kredit. Yang terakhir ada beban atau expense. Jika beban bertambah, maka pada posisi debit, dan jika beban berkurang maka pada posisi kredit dengan saldo normal debit. Dan yang terakhir adalah prive atau drawing. Ini adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Jika prive ini bertambah maka pada posisi debit, dan jika prive ini berkurang maka pada posisi kredit dengan saldo normal debit. Selanjutnya, kita memasuki materi yang keempat, yaitu sistem pencatatan. Proses pencatatan akuntansi transaksi keuangan sudah merupakan keharusan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan harus disertai dengan bukti transaksi. Tahapan atau sistematika pencatatan adalah setiap transaksi dari kegiatan usaha merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah, sehingga terbentuk laporan keuangan. Untuk itu, ada beberapa langkah untuk mencatat dalam jurnal. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi. Transaksi tersebut merupakan pemasukan atau pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah menentukan masing-masing akun yang dipengaruhi oleh transaksi dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Maksudnya adalah transaksi tersebut masuk dalam akun yang mana, misalnya akun kas atau utang atau yang lainnya. Yang ketiga adalah menetapkan apakah masing-masing akun mengalami penambahan atau pengurangan. Selanjutnya yang keempat adalah menetapkan apakah harus mendebit atau kredit akun sesuai dengan aturan saldo normal. Kemudian yang terakhir adalah memasukkan transaksi ke dalam jurnal. Kemudian kita memasuki materi yang terakhir, yaitu bentuk dari jurnal. Jurnal umum adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi dalam satu kesatuan berdasarkan urutan waktu atau yang bersifat umum. Bentuk dari jurnal umum sendiri terdiri dari kolom tanggal, kolom akun atau keterangan, kolom ref, kolom debit, serta kolom kredit. Seperti pada format jurnal umum pada gambar tersebut. Selain jurnal umum, terdapat pula jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan terjadi berulang kali. Terdapat 4 jenis jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat penjualan secara kredit. Kemudian yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berbau penerimaan kas. Kemudian yang ketiga adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berbau dengan pengeluaran kas. Kemudian yang keempat adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat pembelian secara kredit. Nah, sekian para siswa semuanya untuk materi pada pertemuan kali ini, yaitu tentang
kompetensi dasar 3.8 mengenai penerapan jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan, dan bentuk jurnal. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui WhatsApp Ibu. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.